Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita akan memasuki tema yang kedua pembelajaran kita, yaitu kita akan masuk ke dalam tema beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Kalau yang minggu yang lalu kita sudah, atau kesempatan yang sebelumnya kita sudah belajar bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati, maka sekarang tema kita beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Teman-teman diharapkan nanti dalam pembelajaran ini, atau setelah pembelajaran ini, nanti teman-teman bisa menjelaskan makna hidup beragama itu seperti apa. Terus kemudian juga mampu menjelaskan hal-hal yang baik yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar. Teman-teman juga bisa menyebutkan hal-hal negatif yang ditimbulkan jika manusia tidak menghayati nilai-nilai hidup beragama dengan benar. Teman-teman diminta juga nanti di akhir pembelajaran dapat menjelaskan macam-macam ungkapan beragama yang ada dalam masyarakat. Teman-teman terkasih, nanti kita juga akan belajar dari kitab suci, dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Nanti kita bisa menjelaskan bagaimana ajaran gereja tentang beragama atau tentang agama. Teman-teman terkasih, nanti juga pada akhirnya kita harus mampu menghayati hidup beragama yang baik dan benar menurut Yesus. Teman-teman juga diminta untuk dapat membuat doa permohonan demi apa teman-teman? Demi kerukunan hidup beragama di Indonesia. Teman-teman terkasih, kita akan masuk tema pembelajaran kita, yaitu beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Teman-teman terkasih, kita harus ingat sejak zaman dahulu hingga sekarang ini ada di berbagai macam bangsa atau suku bangsa terdapat suatu kesadaran tentang adanya daya kekuatan gaib yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Bahkan kadang-kadang ada pengakuan terhadap kuasa ilahi yang tertinggi, ataupun kesadaran dan pengakuan itu meresapi kehidupan bangsa-bangsa, dengan semangat religius yang mendalam. Demikian pula dengan nenek moyang kita sejak dahulu kala, bahkan jauh sebelum agama-agama besar dikenal, sudah ada upaya untuk mengungkapkan kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan. Teman-teman terkasih, ungkapan kepercayaan itu dinyatakan dalam berbagai bentuk, Misalnya adanya mitos-mitos yang terjadi dalam masyarakat, adanya upacara-upacara dan lain sebagainya. Kita mengenal agama-agama asli, Biasanya agama-agama asli itu bersifat lokal, artinya hanya di wilayah-wilayah tertentu saja. Di Indonesia banyak tersebar agama-agama asli, yang masih dianut di suku-suku tertentu di Indonesia. Sebagian sudah terpengaruh oleh agama-agama besar tentunya. Agama-agama yang terdapat di seluruh dunia pada umumnya dengan berbagai cara berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia, yang terus-menerus bertanya-tanya tentang makna hidup yang terdalam, apakah manusia atau mengapa manusia hidup, mengapa ada penderitaan, ada kesusahan, mengapa manusia bisa sakit, apa akhir dari kehidupan ini, atau kemanakah kita setelah kematian. Nah, pertanyaan-pertanyaan mendasar ini yang kemudian seseorang atau orang-orang berupaya menemukan jawaban. Hal itu dilakukan dengan menunjukkan berbagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci.
Bagi manusia, semua pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi merupakan suatu misteri yang tak terjawab. Pada akhirnya manusia mempercayakan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan Tuhan yang melalui agama yang dianut. Karena agama yang dianut itu mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar itu. Ya, terutama pertanyaan, kemanakah manusia setelah kematian? Ini hanya bisa temukan dalam ajaran-ajaran agama. Teman-teman terkasih, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan doa, agar seluruh proses pembelajaran kita sungguh diberkati, sungguh disertai, dibimbing oleh Allah, sehingga kita mampu untuk masing-masing meresapkan pembelajaran ini, sehingga bisa berdaya guna bagi kita, bisa mengubah hidup kita, sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Pencipta semua umat manusia dan alam semesta, Engkau menghendaki semua umat manusia bahagia dalam rumah-Mu. Sudilah Engkau membimbing semua putra-putrimu, meski dengan cara dan di tempat yang berbeda-beda. Bantulah kami untuk lebih memahami dan menghayati ajaran agama kami, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup sehari-hari, agar dapat memperoleh keselamatan sekarang dan selama-lamanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman terkasih, kita sudah awali kegiatan kita dengan doa. Semoga sungguh-sungguh Tuhan hadir dalam proses pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Teman-teman, saya memiliki gambar dan saya minta teman-teman untuk memperhatikan gambar itu dengan seksama. Ya, perhatikan teman-teman, ini gambar pertama. Sebuah bangunan tentunya. Ya, teman-teman silakan amati saja. Ini gambar kedua. Juga sebuah bangunan, tetapi dengan corak dan bentuk yang berbeda. Yang berikutnya, bangunan juga, tetapi dengan corak yang berbeda pula. Yang keempat, bangunan juga, ya. Di situ ada orang-orang juga ada di situ, ya. Memiliki corak yang berbeda. Yang berikutnya, bangunan juga, tetapi memiliki corak dan gaya yang berbeda. Dan yang terakhir teman-teman, ya, ini gambar bangunan juga dengan corak dan gaya yang berbeda. Teman-teman terkasih, ya, gambar-gambar ini kalau kita perhatikan, kalau kita kaitkan dengan tema pembelajaran kita tentang beragama, ya, kira-kira teman-teman bisa buat pertanyaan seperti apa, ya, yang bisa mengarahkan kita pada pendalaman mengapa orang beragama, atau mungkin untuk lebih memahami alasan mengapa seseorang memilih agama. Teman-teman silahkan kalian buatlah pertanyaan tentang bangunan-bangunan atau gambar-gambar yang sudah saya tunjukkan itu, ya, untuk lebih mendalami proses pembelajaran kita. Ya, misalkan saja pertanyaan yang bisa saja pertanyaannya, bangunan tempat atau tempat ibadah agama apa ya yang ada dalam gambar itu. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6 misalnya, ya. Atau kira-kira mungkin sejauh pengamatan kalian, bangunan mana yang berada di kotamu, ya. Karena memang Indonesia sangat beragam sekali, bisa bermacam-macam dari tempat asal kalian. Mungkin dari bangunan-bangunan ini belum pernah sama sekali teman-teman lihat. Jadi silakan itu kalian explore gambar itu dan buatlah pertanyaan sehingga kita dapat memahami, ya, bahwa mengapa sih manusia itu beragam. Teman-teman terkasih,
sebetulnya kalau saya bertanya atau kalau ada pertanyaan, apa pengertian agama? Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ya, lebih menekankan kepada ajaran dan sistem, ya, yang mengatur tata keimanan atau peribadatan, ya, kepada Tuhan, ya, menyangkut juga nanti hubungan antar manusia dan lingkungan. Yang kedua, menurut Dr. Franz Dahler, ya, beliau mengartikan agama sebagai hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi dari dia, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha mendekatinya. Ya. Ini pengertian agama ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Relasi antara manusia dengan entitas yang lebih tinggi atau keberadaan yang lebih tinggi, ya, yang manusia merasa tergantung dan berusaha mendekatinya. Lebih menekankan kepada relasi, ya, antara manusia dengan Ia yang lebih tinggi, yang daripadanya kita tergantung dan berusaha mendekati. Teman-teman terkasih, lalu apa artinya beragama? Kalau tadi teman-teman sudah tahu, oh agama itu seperti itu. Terus apa artinya beragama? Beragama dan beriman mungkin hal yang, ya, mirip-mirip, tetapi sesungguhnya ada hal yang berbeda, teman-teman. Ya, kalau beragama artinya seseorang memeluk suatu agama tertentu, ya, sesuai keyakinannya. Nah, jadi seseorang memeluk agama tertentu, ya. Misalkan kamu beragama apa? Saya beragama Katolik, berarti saya memeluk agama Katolik, ya, sesuai dengan apa yang saya yakini. Ya. Terus kemudian kalau beriman apa, teman? Beriman berarti seseorang mempunyai iman atau menaruh kepercayaan kepada Sang Pencipta yang diyakininya. Lebih menekankan kepada keyakinan, ya, keyakinan yang diimani, ya. Terus kemudian kalau ditanya apa perbedaan antara beriman Kristiani misalnya atau beragama Kristiani, Katolik atau Kristen misalnya. Jadi di sini bisa dikatakan beriman Kristiani artinya menaruh kepercayaan kepada Yesus. Karena apa? Kita beriman, ya. Mengimani berarti percaya. Siapa yang kita percayai adalah Yesus Kristus. Terus kalau beragama Katolik atau Kristen misalnya, ya dikatakan saya beragama, berarti saya beragama Katolik, berarti saya memeluk agama Katolik. Sebetulnya sesimpel itu, teman-teman. Ya, bisa ditekankan lagi bahwa memang beragama itu ya lebih kepada hal-hal yang lahiriah, ya, memeluk, ya. Tapi beriman itu lebih kepada hal yang batiniah, menyangkut sikap batin, ya, kepercayaan, iman, ya, trust, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan. Alasan manusia menganut agama, teman-teman. Ya, jadi manusia beragama itu jelas memiliki alasan-alasan. Ya, ini ada alasan-alasan yang paling mendasar mengapa manusia sebetulnya kenapa sih memerlukan agama. Ya, yang pertama bahwa manusia ingin menemukan jawaban. Ini hal yang paling mendasar, teman-teman. Karena manusia cenderung untuk bertanya dan akhirnya apa? Berusaha menemukan jawaban. Manusia sering menghadapi berbagai pertanyaan yang sulit dipecahkan oleh kemampuan akal budinya. Ya, ada banyak pertanyaan, ya, yang berkaitan dengan hidup manusia itu sendiri. Ya, seperti saya katakan tadi, di mana atau berasal dari mana manusia itu? Mengapa di dunia ini mesti ada penderitaan? Mengapa di dunia ini ada bencana? Atau kemana manusia setelah mati? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian,
ya terus saja dicari, dan akhirnya agama mampu menjelaskan, ya, bahwa kenapa sih manusia harus menderita. Oh, dari mana asal manusia itu? Ya, setiap agama mampu menjelaskan tentang hal-hal yang sulit untuk dijawab oleh akal budi manusia. Terus yang berikutnya, mencari perlindungan, teman-teman. Ya, dalam hidup manusia kerap kali kita merasa tak berdaya, ya kan? Manusia seringkali menyadari kekuatannya jauh lebih hebat dari dirinya, ya, karena keterbatasan manusia itu. Perasaan tidak berdaya itu yang mendorong manusia untuk apa? Untuk meminta perlindungan terhadap kekuatan lain yang lebih hebat, ya. Dengan berlindung kepada kekuatan itu, manusia juga merasakan keamanan. Teman-teman mungkin bisa lihat juga dari pengalaman pribadi, ya, ketika di rumah sendirian, ya, suasana gelap, kemudian mulailah dalam hati, Tuhan lindungilah saya, ya, Tuhan jagailah saya, Tuhan bebaskanlah saya dari rasa takut, ya. Karena apa? Karena keinginan manusia untuk mencari perlindungan, bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar dari kita yang mampu melindungi kita. Teman-teman, alasan yang ketiga, kenapa manusia memeluk agama? Karena apa? Kan untuk meneguhkan tata nilai. Ya, maksudnya bagaimana, teman-teman? Dalam hidup manusia, ya, mau tidak mau harus berelasi dengan sesama, jelas, ya. Dari pengalaman berhubungan dengan orang lain, ya, baik dengan individu ataupun kelompok, manusia seringkali menemukan atau ada nilai-nilai tertentu yang bersifat membangun, ya, dan ada juga sifatnya yang dapat merusak relasi itu sendiri, ya. Agama ingin meneguhkan tata nilai, ya, menghormati ayah ibu, menghormati orang tua, menghormati orang lain, mencintai orang lain sama seperti mencintai diri. Bahkan nilai-nilai yang sangat ekstrim sekalipun, ya, mencintai musuh kita, ya, itu teman-teman ditemukan dalam agama. Yang berikutnya, teman-teman, yang terakhir, mengapa manusia ingin memeluk agama? Yang jelas untuk memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik, ya. Dan inilah yang menjadi, ya, pokok, ya. Karena apa? Karena menyangkut kepada masa depan yang lebih baik. Itu harapan semua manusia. Dalam hidup manusia seringkali sekali lagi menemukan adanya kekacauan, penderitaan, sakit, ya, bencana dan lain sebagainya. Pengalaman yang membuat manusia merasa resah, bahkan frustasi, ya. Sampai sebuah pengalaman, ya, di Jawa sana ketika terjadi gempa bumi, saya masih ingat itu di daerah Bantul waktu itu, ya. Karena keputusasaan sampai orang menulis, ya, ingin meyakinkan dirinya bahwa ada Tuhan yang melindungi, ya, bahwa akan ada masa depan yang lebih baik, ya, dengan ada tulisan bahasa Jawa begini, Gusti boten sare. Artinya apa? Tuhan tidak tidur, yang melihat segala apa yang terjadi dalam diri manusia, ya. Atau dalam masa pandemi ini, teman-teman, ya, banyak sekali korban yang jatuh, ya, atau yang meninggal dunia, ya, ribuan yang sudah meninggal dunia, ya. Kita ingin menemukan, kita ingin merasakan bahwa situasi yang demikian ini akan segera berakhir, ya. Kita selalu mengharapkan bahwa pandemi corona ini selalu atau akan segera berakhir. Tuhan, akhirilah ini, ya, supaya kita bisa hidup normal kembali, ya, bisa berjumpa dengan orang-orang yang terkasih, yang jauh dari kita, ya, yang karena pandemi ini kemudian kita tidak bisa bertemu. Situasi yang lebih baik demikianlah yang juga menjadi impian atau harapan, sehingga apa? Sehingga dalam agama itu semua diajarkan. Maka manusia kemudian memilih atau memeluk agama tertentu. Teman-teman terkasih, ya, sebetulnya kalau kita lihat kehidupan umat beragama itu memang, ya, seringkali muncul sebuah keprihatinan,
Ya, keprihatinan itu muncul ya dari kita sendiri sebetulnya. Ya, jelas di Indonesia itu semua orang memeluk agama, atau dengan kata lain semua orang itu beragama. Ya, ini terbukti dari jelas ya identitas kita mengatakan ya agamanya apa. Ya, mungkin pemerintah ingin memastikan bahwa setiap orang itu harus memiliki agama supaya apa? Supaya ada guideline, supaya ada petunjuk arah untuk berjalan menjalani kehidupan ini. Ya, karena saya yakin bahwa agama mengajarkan kebaikan, hubungan baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Apa keprihatinan teman-teman yang muncul? Ya, yang jelas kalau kegiatan agama hanya bersifat formalitas saja, ya, hanya sekedar menjalankan perintah-perintah. Ya, silakan ke gereja pada hari Minggu, ya itu aja laksanakan. Ya, oke, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, ya itu aja dilakukan. Ya, hanya sekedar formalitas saja. Yang kedua, pemahaman tentang agama yang dangkal. Ya, ini yang juga menjadi keprihatinan hidup dalam beragama. Jadi melihat agama lain itu sesuatu yang mungkin dianggap sebagai musuh. Ya, itu karena apa? Karena pemahaman agama kita yang dangkal. Terus yang berikutnya, menjalankan praktek hidup keagamaan, ya, hanya menekankan hal-hal lahiriah, ya, misalkan hanya untuk memenuhi identitas, ya. Allah, yang penting saya punya KTP, di situ ada tulisan agamanya, tidak penting untuk ritual, tidak penting untuk mengikuti peribadatan, tidak penting untuk berdoa. Ya, jadi hal demikian menjadi sebuah keprihatinan. Karena apa? Karena hanya untuk segi-segi lahiriah saja. Ya. Kemudian banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Ya, jelas ya di Indonesia banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang mungkin ya disadari atau tidak itu terjadi. Ya, misalkan penggusuran atau misalkan hak-hak orang, hak buruh atau hak-hak anak yang seringkali tersakiti, ya, atau mereka yang hidup di pinggiran yang memang hak-haknya tidak dipenuhi, ya, itu masih sering terjadi teman-teman. Pelanggaran hukum jelas, ya, ini menjadi tanda bahwa memang ya ini orang beragama tapi ternyata memang hukum yang dibuat itu ya tidak dipatuhi, ya. Jelas hukum manapun tetap tidak ada yang bertentangan dengan agama, ya. Jadi kalau melanggar hukum ya otomatis biasanya ya melanggar perintah agama, ya. Misalkan saja ya contoh sederhana, lampu merah misalkan. Lampu merah di traffic light ya atau di rambu-rambu lalu lintas ya harusnya berhenti. Ya harus dipatuhi itu. Ya karena apa? Karena kalau tidak dipatuhi jelas ya nanti akan merugikan orang lain. Ya. Kalau merugikan orang lain jelas ini sesuatu yang bertentangan dengan agama. Ya. Kita lampunya merah, kita mau jalan. Ya, di sisi jalan lain ada lampu hijau yang jalan, ya, sehingga semuanya jalan hingga terjadi kecelakaan. Ya, itu yang membuat sesuatu suasana hidup menjadi kacau. Ya, itulah keprihatinan kita. Itu contoh sederhana teman-teman. Ya, misalkan juga terjadi pelanggaran kasih kemanusiaan, ya, rasis, ya, rasis itu ya menjelek-jelekan suku lain, ya, atau agama lain, ya, terus kemudian tidak peduli terhadap orang miskin, itu suatu pelanggaran kasih kemanusiaan, ya. Apalagi sekarang adanya banyak sekali kasus korupsi, ya, pejabat-pejabat, pimpinan daerah bahkan, ya, yang mengaku beragama tertentu, ya, tetapi tetap melakukan ini. Ini sebuah keprihatinan teman-teman, ya. Jadi agama bukan lagi meresapi dalam hati, diimani apa yang diajarkan, tetapi hanya sekedar formalitas. Iya, saya tahu mencuri itu jelek, saya tahu, tapi ya bagaimana? Ya akhirnya perintah-perintah dalam agama itu tidak dilaksanakan. Menyalahgunakan agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya misalnya, ya, atau bahkan untuk kepentingan politik praktis misalnya, ya. Jadi isu agama diangkat supaya apa? Supaya memperoleh dukungan politik misalnya. Itu suatu keprihatinan juga sebetulnya teman-teman. Ya. Kemudian
menganggap agamanya paling benar, ya, sehingga berupaya menghalangi agama lain. Teman-teman, ya memang kita harus yakin bahwa agama kita lah yang paling benar. Kita harus meyakini itu, ya, karena kalau tidak paling benar ya tidak kita pilih dong, ya. Jadi kita memang harus meyakini betul-betul agama kita yang paling benar. Tetapi ungkapkan itu dalam hati, agamaku lah yang paling benar. Kemudian tidak perlu menjudge, mengatakan agamamu salah, ya. Kalau kita menganggap agamaku paling benar, tunjukkan, ya, lewat perbuatan kita sehari-hari, ya, supaya tidak menjadi sebuah keprihatinan, ya, menganggap agama kita paling benar dengan apa? Dengan merusak orang lain, dengan merusak agama lain, ya. Itu yang menjadi keprihatinan. Tapi kalau kita mengatakan agamaku yang paling benar, aku tunjukkan dalam sikap dan perbuatan, itu akan menjadi sebuah nilai-nilai yang bisa membangun, ya, kehidupan menjadi lebih baik. Teman-teman terkasih, memang di sisi lain, ya, di samping keprihatinan itu ada juga kebanggaan dalam hidup beragama. Tentu, ya, di daerah-daerah yang tertentu ada yang disebut dengan FKUB, ya, atau disebut sebagai forum kerukunan umat beragama, ya. Jadi situ ada dialog, ya, ada saling membantu, saling mendengarkan, saling mengisi kekurangan, ya. Ada juga forum, ya, kerukunan antar gereja, ya. Di Indonesia ini ada banyak sekali gereja-gereja, ya, denominasi yang memang, ya, secara prinsip ada sesuatu yang berbeda, tetapi ketika ada forum, ya, ini kemudian bisa didialogkan, ya. Ini yang menjadi kebanggaan juga, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga benih-benih perpecahan itu bisa diminimalisir, paling tidak bisa didiskusikan, bisa didialogkan untuk menemukan jalan keluar. Teman-teman, kehidupan kita sebagai bangsa di negara Indonesia ini yang kita banggakan adalah soal adanya toleransi antar umat beragama, ya. Ini yang harus kita munculkan, ya, paling tidak di dalam kehidupan kita, ya. Karena ini apa? Karena ini kebanggaan, teman-teman, ya. Toleransi itu berarti kita menghormati ketika orang lain sedang melaksanakan prosesi atau kegiatan keagamaan, ya. Bahkan kalau bisa kita mendukung, ya. Ada banyak contoh-contoh, teman-teman. Misalnya dalam perayaan Natal, ya, teman-teman saudara-saudari kita yang beragama Islam ikut dalam proses menjaga keamanan, ketertiban, parkir. Itu sesuatu yang indah, teman-teman. Atau pada saat perayaan Idul Fitri, ya, teman-teman ada yang Kristen, yang Katolik ikut juga dalam proses menjaga ketertiban, mengatur lalu lintas. Saya kira ini adalah wujud toleransi yang nyata, ya, yang juga bisa kita saksikan dan tentu bisa juga kita lakukan. Itu merupakan kebanggaan, teman-teman. Teman-teman terkasih, sekarang kita akan belajar dari Injil Lukas, ya, bab 18 ayat 9 sampai 14 tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kita baca sama-sama, teman-teman. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang yang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang yang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit
melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Teman-teman terkasih, itulah kutipan dari Injil Lukas bab 18, ya, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Saya kira makranya sangat jelas, teman-teman, ya. Orang yang mengaku dirinya baik, ya, menyombongkan dirinya, ya, dengan mereka yang berdosa, yang merendahkan dirinya. Ya. Teman-teman, marilah kita memperdalam kutipan atau teks dari Injil Lukas ini dengan menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Yang pertama, apakah menurut teman-teman cara berdoa yang dilakukan oleh orang Farisi diperkenankan oleh Tuhan atau tidak? Ya, kira-kira diperkenankan atau tidak cara berdoanya? Tuhan, ya, aku bersyukur karena aku tidak sama seperti mereka. Saya tidak sama dengan pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya, aku bukan perampok. Ya. Apakah itu diperbolehkan? Ya, atau berkenan di hati Allah? Terus yang kedua, ya, mengapa Yesus lebih berkenan kepada orang pada doa seorang pemungut cukai? Menurut teman-teman apa? Kenapa? Ya, bagaimana doa yang dilantunkan tadi? Sangat berbeda, bukan? Ya, jadi kenapa atau mengapa Yesus lebih berkenan kepada doa orang pemungut cukai? Terus yang berikutnya, apa perbedaan doa orang Farisi dan doa pemungut cukai? Ya, kira-kira perbedaannya apa? Saya kira jelas, teman-temannya, tadi perbedaannya. Ya. Yang berikutnya, menurut pendapat teman-teman, bagaimana seharusnya kita berdoa? Seharusnya kita berdoa bagaimana sih? Ya, silakan teman-teman tuliskan jawabannya, ya, sambil membaca kembali atau nanti videonya bisa diputar kembali, ya. Terus apakah doa-doa kita mencerminkan kehidupan keagamaan kita? Ya, menurut teman-teman, apakah doa-doa yang kita panjatkan itu juga mencerminkan kehidupan keagamaan kita? Silakan teman-teman itu digali, ya, dari perikop-perikop dari teks, ya, di Injil Lukas itu, ya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menyadari bahwa memang kehidupan kita atau kehidupan beragama kita memang harus betul-betul memiliki dasar yang kuat, ya, bahwa memang betul-betul menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan terutama manusia dengan Tuhan. Silakan temukan jawabannya teman-teman, ya, dan rumuskan jawaban tersebut, tulis di buku catatan. Take your time, ya, jangan terburu-buru. Videonya bisa di-pause dulu, ya. Setelah selesai nanti juga bisa ditunjukkan kepada orang tuamu di rumah, ya, atau siapapun yang ada di rumahmu, ya. Ini loh, ya, sehari ini saya membaca teks dari Injil Lukas, ya. Doa orang Farisi itu demikian, doa orang pemungut cukai itu demikian. Ternyata doa sang pemungut cukailah yang diperkenankan, mendapat tempat di hati Tuhan, ya. Silakan teman-teman itu nanti ditunjukkan kepada mereka yang ada di sekitar penemuan-penemuanmu itu. Silakan. Teman-teman, yang kita bisa pelajari, ya, dari teks kita dari Injil Lukas bab 19 ayat 9-14 ini, teman-teman, hidup beragama kita memang harus benar-benar didasarkan pada keyakinan bahwa Allah mencintai manusia. Itu dulu, teman-teman, ya. Jadi bahwa keyakinan bahwa Allah mencintai manusia itu harus menjadi dasar, ya. Bahwa Tuhan itu adalah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga apa? Sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada relasi yang semakin dekat
dan mendalam dengan Allah. Relasi yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah ini dapat dilaksanakan melalui apa? Melalui praktik-praktik pelaksanaan ibadat sesuai agama yang dianut dan penghayatan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini akan tercermin dari pola hubungan kita dengan sesama. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Teman-teman, Yesus mengkritik orang-orang Farisi, ya, para pemuka agama dan ahli Taurat yang sering merasa hidup keagamannya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ya, mereka menyombongkan dirinya dan menganggap orang lain hidup agamanya lebih rendah. Hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia, ya, dan Dialah sumber cinta itu, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarahkan pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Apa yang kita bisa buat, ya, dalam hidup beragama kita? Teman-teman, kita harus benar-benar mendalami ajaran agama kita tentunya. Kita tidak bisa hanya sekedar ya ajaran agama itu dianggap angin lalu, tapi kita harus betul-betul mendalami, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Ya. Kita juga harus bersikap kritis, ya, dalam menyikapi pandangan agama kita. Ya. Jadi dan kita harus juga mengutamakan kehendak Allah sebagai ukuran kebenaran kita. Ya, sehingga kita dapat bersikap rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menjalankan atau menerapkan agama kita dalam hidup sehari-hari. Ya, agama harus dipahami, dihayati dan dilaksanakan. Teman-teman terkasih, ya, untuk membantu kita meningkatkan hidup keberagamaan kita, marilah kita simak dan kita renungkan sebuah cerita berikut ini. Ya, kita akan simak cerita ini. Saya akan bacakan, teman-teman. Iman harus dihayati. Seorang rabi dan seorang tukang pembuat sabun berjalan bersama-sama. Tukang sabun itu mengatakan, "Apa gunanya suatu agama? Lihat, semua kesusahan dan kelemahan yang menimpa dunia sudah ribuan tahun mengajarkan kebaikan, kebenaran, dan damai, baik dan benar. Mengapa semua itu terjadi?" Rabi tidak mengatakan apa-apa. Mereka melanjutkan perjalanan sampai Rabi memperhatikan seorang anak bermain di dalam selokan. Lalu Rabi itu mengatakan, "Lihat anak itu. Kamu mengatakan bahwa sabun membuat orang bersih. Tetapi lihat kotornya anak muda itu. Apa gunanya sabun? Dengan semua jenis sabun di dunia ini, anak itu ternyata tetap kotor. Saya heran, apakah sabun itu memang efektif?" Pembuat sabun itu protes, katanya, "Sabun tidak berguna bila tidak dimanfaatkan." Rabi itu pun menjawab, "Sangat tepat. Demikian juga dengan Yudaisme atau agama manapun. Agama tidak efektif bila tidak diterapkan dan dimanfaatkan." Diambil dari cerita perumpamaan para pengkhotbah dan guru. Hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menghayati dan melaksanakan agama kita dalam hidup kita sehari-hari tentunya. Apakah kita sudah menjalankan hidup agama kita dengan benar? Apakah ajaran agama menjadi penuntun hidup kita sehari-hari? Marilah kita merenungkan semuanya itu dalam hati kita. Kita hening sejenak
Sekarang perlahan-lahan silakan buka mata kalian. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan meningkatkan hidup keberagamaan kita. Ya. Sebagai wujud nyata teman-teman, ya, setelah tadi kita merenungkan cerita tadi, ya, saya minta teman-teman untuk membuat doa permohonan. Ya. Membuat sebuah doa tentang apa? Tentang kerukunan hidup beragama di Indonesia. Karena di Indonesia ternyata ada berapa agama yang diakui? Ya. Ada 6. Ya. Dari 6 agama itu kita mohon supaya Tuhan senantiasa menganugerahi kerukunan supaya kita bisa hidup berdampingan, melaksanakan ibadat kita, peribadatan kita sesuai dengan agama masing-masing dengan aman dan tidak terkendala. Kita mohon silakan dalam doa-doa kalian. Ya, semoga Tuhan juga benar-benar menjagai kita dalam menghayati agama-agama yang kita anut. Teman-teman, kita di ujung pembelajaran kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Kita ambil sikap untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa melalui pembelajaran ini Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk menjalankan praktik hidup beragama yang benar. Bantulah kami agar hidup kami senantiasa bersandar kepada kehendak-Mu, dan kami dapat mengasihi sesama seperti Engkau sendiri telah mengasihi kami. Doa ini kami persembahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman-teman terkasih, kita sudah mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Terima kasih teman-teman sudah telah berusaha belajar untuk sungguh-sungguh, ya, mendalami proses, mengikuti proses dari awal pembelajaran tadi, ya, mulai dari pengamatan gambar, kemudian mendalami kitab suci, kemudian merenungkan cerita melalui kegiatan refleksi tadi. Teman-teman, saya harap bahwa dalam kegiatan pembelajaran ini teman-teman sungguh dapat terbantu sehingga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Teman-teman, silakan nanti kirimkan 2 foto kegiatanmu, ya, daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat berdasarkan pengamatan gambar-gambar tadi, ada 6 gambar. Kemudian tuliskan foto juga doa permohonan yang kalian buat tentang kerukunan beragama yang ada di Indonesia. Teman-teman, silakan kirimkan 2 foto kegiatan itu kepada guru sehingga nanti bisa untuk sebagai dasar penilaian. Teman-teman, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di halaman komentar. Kalau ada sesuatu yang harus diperbaiki untuk video pembelajaran berikutnya, very welcome, please. Ya, saya akan sangat senang bisa membantu teman-teman untuk proses pembelajaran. Demikian teman-teman, ya. Saya akhiri. Terima kasih. Tuhan memberkati dan bye-bye.